Sarah Tracy dalam jurnal ilmiah yang berjudul The Rules of Audience Engagement in Public Speaking menemukan bahwa lebih dari 30% retensi informasi akan didapatkan oleh audiens apabila mereka dilibatkan dalam sebuah proses public speaking. Halo teman-teman, saya Om Gioyanto dan pada video kali ini saya akan bicara tentang strategi meningkatkan engagement dengan audiens saat public speaking. Sebelum kita mulai pada strategi dan cara bagaimana Anda dapat menarik fokus audiens Anda, melibatkan mereka agar mau untuk menyumbangkan ide gagasan dan turut serta dalam proses belajar tadi, maka ada 3 syarat utama yang harus diperhatikan sebelum Anda mulai menanyakan pertanyaan atau meminta mereka berdiskusi atau melontarkan sebuah hal yang ingin agar audiens Anda bahas. Yang pertama adalah instruksi Anda harus jelas. Ketika Anda meminta audiens Anda terlibat, maka harus jelas apa keterlibatan yang Anda harapkan dari mereka. Apakah mengangkat tangan, menjawab pertanyaan Anda, atau melakukan keduanya. Contoh ya, Bapak Ibu yang paham dengan apa yang saya sampaikan, tolong angkat tangan. Atau Bapak Ibu yang paham dengan apa yang saya sampaikan, tolong angkat tangan dan katakan saya. Apakah Anda meminta mereka angkat tangan atau menjawab apa yang Anda tanyakan atau justru malah kedua-duanya? Instruksinya harus jelas. Lalu syarat yang kedua adalah Anda harus mengulangi 3 kali pertanyaan itu. Dan tentu Anda harus mendapatkan jawaban 3 kali. 3 kali mengulangi akan memaksa audiens Anda untuk menjawab apa yang Anda tanyakan. 3 kali mengulangi akan memaksa audiens Anda untuk menaruh kembali fokus dan konsentrasi mereka ke dalam ruangan belajar itu. Namun perhatikan, volume pertama, volume kedua, dan volume ketiga ketika Anda melontarkan pertanyaan-pertanyaan tadi haruslah berbeda. Perhatikan contohnya. Berapa banyak di antara Bapak Ibu yang paham dengan apa yang saya sampaikan? Tolong angkat tangan, katakan saya. Saya belum dengar suaranya. Berapa banyak di antara Bapak Ibu yang paham dengan apa yang saya sampaikan? Tolong angkat tangan, katakan saya. Saya belum dengar saya. Berapa banyak di antara Bapak Ibu yang paham dengan apa yang saya sampaikan? Tolong angkat tangan dan katakan saya. Volumenya makin hari makin naik. Hal ini bertujuan agar audiens Anda juga menjawab dengan volume yang makin hari makin naik. Ingat bahwa semakin mereka terlibat, maka retensi informasi itu akan lebih melekat dalam pikiran mereka. Lalu syarat yang ketiga, ketika Anda meminta respon atau ketika Anda bertanya kepada audiens Anda harus mendapatkan jawaban. Jangan biarkan audiens Anda dia membisu tanpa memberikan jawaban. Ini 3 syarat utama yang harus diingat agar ketika Anda meminta respon dari audiens, Anda mendapatkan respon tersebut. Lalu bagaimana cara yang akan Anda pakai atau dapat Anda pakai saat menarik atau membuat mereka fokus dalam ruangan itu atau membangun engagement dengan mereka? Poin yang pertama adalah teknik menanyakan. Teknik menanyakan ini adalah teknik di mana Anda bertanya sesuatu. Ingatlah bahwa dalam public speaking atau dalam presentasi, hindari pertanyaan yang jawabannya dan tidak. Ya dan tidak. Selalu jawabannya ya dan ya. Ya dan ya. Hindari sekali ya dan tidak. Contoh, ketika Anda bertanya, maka teknik yang pertama adalah teknik ya. Perhatikan contoh yang ada di layar monitor ini. Berapa banyak antara Bapak Ibu yang belajar sesuatu yang penting hari ini? Tolong angkat tangan, katakan saya. Saya ulangi sekali lagi. Berapa banyak antara Bapak Ibu yang belajar sesuatu yang penting hari ini? Tolong angkat tangan dan katakan saya. Saya belum dengar saya. Berapa banyak antara Bapak Ibu yang belajar sesuatu yang penting hari ini? Tolong angkat tangan dan katakan saya. Ini teknik yang pertama, yaitu teknik iya. Ketika Anda bertanya sekali lagi, Anda harus mendapatkan jawaban, dan jawaban itu dikondisikan untuk iya. Lalu teknik yang kedua yang teman-teman Bapak Ibu dapat pakai agar engagement dapat tercipta dengan audiens Anda, yaitu ya dan ya. Kalau hanya satu ya di awal,
yang kedua adalah iya dan iya. Biasanya iya dan iya ini, teman-teman, yang dua-duanya sekali lagi iya, sukses atau sangat sukses. Atau berhasil atau sangat berhasil. Paham atau sangat paham, ya. Contoh misalnya, Bapak Ibu ingin sukses atau sangat sukses? Saya belum dengar saya. Bapak Ibu ingin sukses atau sangat sukses? Saya belum dengar saya. Sekali lagi, Bapak Ibu ingin sukses atau sangat sukses? Ini kembali lagi iya dan iya. Atau misalnya pertanyaan yang berbeda. Bapak Ibu ingin lancar public speaking atau sangat lancar? Saya belum dengar soalnya. Bapak Ibu ingin lancar public speaking atau sangat lancar? Saya belum dengar soalnya. Bapak Ibu ingin lancar public speaking atau sangat lancar? Jadi dua-dua jawaban yang dikelontarkan atau yang dijawab oleh audiens Anda harus ya dan ya. Kemudian teknik yang berikut yang dapat teman-teman Bapak Ibu pakai yaitu teknik menanyakan jenis ketiga, yakni ya kecil dan ya besar. Ya kecil dan ya besar adalah teknik di mana Anda mulai meranking pertanyaan-pertanyaan itu. Angka yang kecil di pertanyaan pertama, angka yang besar di pertanyaan kedua, dan angka yang sangat besar di pertanyaan yang ketiga. Contoh ya, berapa banyak antara Bapak Ibu yang ingin menghasilkan 10 juta rupiah dari bisnis training? Tolong angkat tangan, katakan saya. Saya belum dengar soalnya. Berapa banyak di antara Bapak Ibu yang ingin menghasilkan 100 juta rupiah dari bisnis training? Tolong angkat tangan, katakan saya. Saya belum dengar soalnya. Berapa banyak di antara Bapak Ibu yang ingin menghasilkan 1 miliar dari bisnis training? Tolong angkat tangan, katakan saya. Jadi, ya kecil, ya sedang, dan ya besar. 10 juta, 100 juta, dan 1 miliar. Ini yang teman-teman dapat lakukan dalam teknik menanyakan. Lalu teknik yang kedua yang dapat dipakai yaitu menodong. Menodong ini adalah teknik di mana Anda meminta, Anda melontarkan sebuah pertanyaan dan meminta satu persatu dari audiens menjawab pertanyaan itu. Tentu Anda dapat mengambil sampel, karena jika audiens Anda 100 atau 200 orang dan semua diminta terlibat, tentu saja mungkin waktunya tidak akan cukup. Anda ambil saja beberapa sampel dari audiens Anda. Misalnya ya, teman-teman, Bapak Ibu sekalian, menurut Bapak Ibu, apa pentingnya melibatkan audiens dalam sebuah proses presentasi? Yuk, ada yang punya ide gagasan? Ambillah beberapa orang yang mengangkat tangan dan jadikan mereka sebagai sampel atau contoh. Namun jika ada audiens Anda atau ada beberapa audiens yang dari tadi diam, cobalah dorong mereka untuk terlibat dengan menodong. Misalnya contoh ya, teman-teman, Bapak Ibu, menurut Anda apa pentingnya audiens dilibatkan dalam sebuah proses presentasi? Saya lihat Bapak yang di belakang yang lagi diam aja. Pak, siapa namanya? Pak Ongki. Ayo Pak Ongki, silakan Pak. Menurut Bapak apa keuntungannya dan apa manfaatnya kalau audiens terlibat dalam satu proses presentasi? Ingat, ketika Anda meminta audiens Anda atau Anda menodong audiens Anda untuk menjawab pertanyaan Anda, lakukan dengan cara yang menyenangkan. Tersenyum, agak mengangguk, lalu nunjuk orang. Ini teknik yang namanya menodong. Lalu teknik ketiga yang dapat teman-teman pakai untuk membangun engagement dengan audiens Anda, yaitu mendiskusikan. Ada dua cara dalam meminta audiens Anda mendiskusikan itu. Yang pertama adalah diskusi berdua-berdua. Diskusi berdua-berdua adalah diskusi yang dilakukan oleh audiens Anda dengan sahabat di samping kanan atau samping kiri tempat dia berada. Contoh, teman-teman, menurut Anda apa pentingnya sih Anda membangun engagement dengan audiens Anda dalam sebuah proses presentasi? Yuk cari pasangan berdua-berdua, dengan samping kanan Anda boleh, dengan samping kiri Anda boleh, lalu Anda diskusikan dengan pasangan Anda mengapa menurut Anda penting agar audiens dilibatkan dalam satu proses presentasi. Ayo kita mulai dengan orang yang ada di samping kanan dulu. Saya beri waktu 1 menit. Yuk kita gantian dengan orang samping kiri. Yuk saya beri waktu 1 menit lagi. Ini diskusi berdua-berdua. Atau Anda bisa minta membuat kelompok berempat, berlima, tergantung jumlah audiens Anda, dan berikan mereka kesempatan untuk berdiskusi di kelompok itu. Dan cara yang terakhir, atau cara yang berikut yang dapat dipakai untuk membangun engagement dengan audiens Anda adalah membaca bersama. Membaca bersama ini adalah sebuah teknik di mana ada sebuah tulisan yang Anda munculkan di layar LCD projector dan Anda minta audiens Anda untuk baca bersama tulisan itu. Ya teman-teman, Bapak Ibu, perhatikan tulisan yang di depan. Yuk kita baca sama-sama
Contoh, 3, 2, 1. Bapak Ibu sama-sama mengulangi kalimat ini. Berpartisipasi adalah hal penting dalam pelatihan. Ya, jadi minta mereka membaca kalimat yang Anda tuliskan, yang Anda munculkan di layar monitor atau di layar LCD projector. Inilah 4 cara yang dapat teman-teman pakai sehingga Anda dapat melibatkan audiens Anda dengan harapan retensi informasi yang Anda berikan bisa melekat erat dalam pikiran mereka. Lakukanlah 4 poin ini atau satu di antara 4 poin ini sehingga presentasi-presentasi atau public speaking yang sementara Anda lakukan akan lebih menarik dari sebelumnya. Saya Ongki Oyanto, senang bisa berbagi.